Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat An-Nisa pagi ini insyaallah memasuki ayat yang ke-148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samii'an 'alima. In tubdu khairan أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب الله, Allah tidak mencintai al-jahra, menampakkan atau melahiriahkan, bis-su'i minal qaul, melahiriahkan ucapan yang buruk, menampakkan ucapan yang buruk, illa man zulim, kecuali dari orang yang teraniaya. Adapun orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang terzalimi, maka mereka dibenarkan menampakkan ucapan yang buruk. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan adalah Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ayat ini berbicara tentang ucapan, maka Allah berfirman Sami', Maha mendengar. Di dalam ucapan tentu ada sejumlah makna yang dikomunikasikan. Lalu Allah berfirman Alim, Maha mengetahui. Jadi Allah mendengar suara kalian dan Allah Maha mengetahui terhadap isi pembicaraan kalian. Menurut Anda penyebutan Sami'an 'Alima di sini sebagai ancaman atau apa? Insyaallah nanti kita bicarakan. In tubudu khairan, jika kalian menampakkan kebaikan, au tukhfuhu, atau kalian menyembunyikannya, au ta'fu an su, atau kalian memaafkan kejahatan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana afuwan, adalah Maha pemaaf, Qadiran, Maha kuasa. Jadi Allah berfirman, au ta'fu anis sayyi'a au ta'fu ansu, kalian memaafkan kesalahan, fa innallaha kana afwa, niscaya maka sesungguhnya Allah Maha pemaaf. Kalian memaafkan, Allah Maha pemaaf. Maka memaafkan orang lain salah satu penyebab seorang hamba dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afuwan qadira, Allah Maha memaafkan, qadira, dan Maha kuasa. Allah tidak memaafkan karena membutuhkan manusia. Allah tidak memaafkan karena lemah, tidak bisa melakukan pembalasan. Tetapi Allah memaafkan qadira, padahal Allah maha berkuasa segala-galanya. Jadi kalau yang maha mampu, maha berkuasa, maha bisa segala-galanya, kemudian memaafkan, tentu ini sebuah kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada dua jenis yang memaafkan. Ada yang memaafkan karena tidak mampu membalas. Ini maaf terpaksa. Dan ada orang yang memaafkan karena padahal mampu membalas. Inilah kekayaan jiwa yang sesungguhnya. Lalu dalam ayat ini, maaf Allah adalah maaf bersama sifat qadir, bersama dengan sifat Allah yang maha mampu segalanya.
Karena maaf Allah bukan maaf ketidakberdayaan, tetapi maaf Allah adalah maaf dengan kemampuan yang luar biasa. Maka ini menunjukkan betapa terpujinya, betapa tersanjungnya, betapa sempurnanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mampu melakukan segalanya, namun Allah tetap maha memaafkan. Jemaah sekalian, itulah dua ayat, 148 dan 149. Intinya bahwa pada ayat yang pertama Allah berfirman, Allah nggak suka kalian mengucapkan kejahatan. Kecuali kalau kalian dizalimi oleh orang lain, maka kalian boleh mengucapkan kejahatan. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah dengar ucapan kalian dan Allah tahu isi ucapan kalian. Nah, tetapi kata Allah, jika kalian yang dizalimi tidak membalas kezaliman dengan menampakkan ucapan jahat, maka sesungguhnya maka kalian memaafkan, maka Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi seakan-akan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua pilihan terbaik bagi orang-orang yang dizalimi. Yang pertama, orang yang menzalimimu balas. Tetapi yang terbaik adalah maafkan. Jika engkau memaafkan, maka Allah memaafkanmu. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, adapun pelajaran-pelajaran dalam ayat yang mulia, yang pertama, ayat ini menetapkan salah satu sifat fi'liyah bagi Allah, yaitu mahabbah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai. Allah mencintai, tetapi Allah pun tidak mencintai. Allah mencintai orang-orang baik, dan Allah tidak mencintai orang-orang jahat. Oleh sebab itu cinta Allah dinamakan sifat fi'liyah, karena cinta Allah terkait dengan orang tertentu, tergantung sasarannya. Nah, ini dinamakan dengan sifat fi'liyah. Allah Maha mencintai. Lalu di dalam ayat ini Allah berfirman, la yuhibbullahul jahra bisu. Allah tidak mencintai orang yang menampakkan ucapan buruk. Kalau orang yang menampakkan ucapan buruk tidak dicintai Allah, berarti lawannya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu, mencintai, ada 3 aliran memahami cinta Allah. Aliran yang paling sesat adalah aliran Jahmiyah. Mereka mengatakan Allah tidak mencintai, Allah pun tidak dicintai. Allah tidak mencintai, Allah pun tidak dicintai. Ini aliran pertama. Aliran kedua masih sesat pula, yaitu aliran Asy'ariyah. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah dicintai, tetapi Allah tidak mencintai. Allah dicintai, tetapi Allah tidak mencintai. Tetapi aliran yang hak, aliran yang berada di atas kebenaran dalam hal ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Aliran dalam tanda kutip, ahli sunnah wal jamaah berpandangan dan berkeyakinan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala dicintai, Allah pun mencintai. Dan ayat-ayat menyatakan hakikat ini. Dan inilah yang menjadi kemuliaan ahli sunnah wal jamaah, bahwa mereka tidak pernah mengambil keputusan dalam agama ini, secara khusus keputusan-keputusan dalam akidah dan keyakinan, kecuali setiap keputusan itu menggunakan dalil. Kita lihat misalnya Allah berfirman, "Man yartabid minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin hibbuhum wa yuhibbunah." Dalam surat An-Nisa. Siapapun di antara kalian yang murtad dari agama ini, maka Allah akan menggantikannya dengan orang-orang yang yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka pun mencintai Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu mencintai dan Allah pun dicintai. Berdasarkan ayat tadi. Nah, inilah pandangan ahli sunnah wal jamaah.
Tentu jemaah sekalian, mengimani bahwa Allah mencintai tidak sempurna sebelum iman kita terhadap cinta Allah menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu yang dicintai Allah. Anda yakin Allah Maha mencintai, tapi Anda tidak berbuat yang dicintai Allah. Ini keyakinan yang kurang. Maka cinta Allah kita yakini dengan hati kita dan kita respon dengan perbuatan kita. Kita lakukan salat, kita berzakat, kita berzikir, kita selalu berbuat baik kepada orang. Untuk apa kebaikan-kebaikan ini? Sebagai sebuah respon amaliyah terhadap Allah yang maha mencintai. Baik, ini pelajaran pertama dalam ayat yang mulia. Pelajaran yang kedua dalam ayat yang mulia, ayat ini merupakan dalil bahwa Islam itu indah. Karena Islam tidak menghendaki kita hidup dalam permusuhan. Maka Allah tidak mencintai ucapan-ucapan buruk di antara kita. Ucapan-ucapan buruk. Ucapan buruk tentu memiliki pengertian yang sangat luas. Ucapan bisa jadi buruk karena kasar. Ucapan bisa jadi buruk karena dusta. Ucapan bisa jadi buruk karena berlebihan. Ngobrol sampai tengah malam. Saya enggak dusta, saya enggak berkata kasar. Iya, tapi kamu udah berlebihan bicaranya. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian, setiap ucapan buruk hendaknya ditinggalkan, dan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman bahwa perbuatan baik berasal dari ucapan yang baik. Perbuatan yang buruk berasal dari ucapan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ini dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Selanjutnya wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang baik. Setelah itu yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalmu. Jadi Allah perintahkan sesuatu, lalu Allah berikan hasil dari perintah. Allah perintahkan kita untuk berkata baik, wa qulu qawlan sadida. Lalu Allah jelaskan hasil dari ucapan yang baik. Apa itu? Yuslih lakum a'malakum. Maka siapapun yang ingin memperbaiki perbuatan, perbaiki ucapan terlebih dahulu. Karena ucapan yang baik adalah awal dari perbuatan yang baik. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi SAW dalam hadis hanya memberikan dua pilihan bagi setiap mukmin. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapapun yang mengimani Allah dan hari akhirat, apa yang mesti dilakukan? Falyaqul khairan, ucapkan yang baik. Aw liyasmut, atau diam. Maka hanya ada dua pilihan bagi setiap mukmin. Berkatalah hanya yang baik atau diamlah. Pendidikan diam lebih berat daripada pendidikan berbicara. Sebagian ulama kita mengatakan, aku telah berlatih diam, mendidik diri untuk diam. Ternyata aku baru berhasil setelah 20 tahun kemudian. Subhanallah. 20 tahun melatih diri untuk diam baru berhasil. Demikian waktu yang panjang oleh sebagian ulama kita untuk mendidik diri diam. Kalau ulama besar mendidik diri mereka diam butuh waktu 20 tahun. Lalu berapa pula waktu yang Anda butuhkan untuk diam ketika Anda bukan seorang ulama? Jemaah sekalian yang saya hormati, maka banyak bicara itu ternyata tidak terhormat. Dan lebih tidak terhormat lagi apabila banyak bicara dengan keburukan. Umar radhiyallahu anhu Amirul Mukminin berkata, jangan banyak bicara. Karena banyak bicara akan banyak salahnya. Dan kalau banyak salahnya akan berkurang rasa malu. Kalau berkurang rasa malu akan semakin nekat berbuat jahat. Oleh sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan setiap mukmin hanya punya dua pilihan. Berkatalah yang baik atau
Diam. Dan saya lihat jemaah sekalian, perkataan-perkataan fasik, perkataan-perkataan dosa besar yang banyak di antara kita antara lain adalah ghibah. Ghibah. Seakan tidak ada hari tanpa ghibah. Bahkan saat kita makan, saat menikmati nikmat Allah pun sambil kita berghibah ria. Padahal ghibah itu adalah dosa besar. Abdullah bin Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aku bertekad menghukum diriku kalau aku ghibah. Aku menghukum diriku dengan puasa. Maka begitu aku ghibah, aku puasa. Aku ghibah, aku puasa. Aku menggibah orang lain, aku puasa lagi. Tapi sampai kapan ini terjadi? Ternyata aku tidak bisa menghentikan ghibahku dengan hukuman puasa. Aku berpikir hukuman apa untuk menghukum diriku menghentikan ghibah. Akhirnya beliau menghukum diri dengan sedekah. Kalau aku ghibah, aku sedekah 5 juta misalnya. Ternyata kata dia, begitu aku menghukum diriku dengan sedekah, jika aku ghibah, ternyata ghibahku berhenti. Karena yang pas menghukum aku adalah sedekah disebabkan karena aku ternyata masih hubbud dunia. Wah, Allahu Akbar. Jadi yang hukuman terbaik untuk diriku adalah sedekah karena ternyata aku masih hubbud dunia. Maka aku menghukumku atas setiap ghibahku dengan sedekah. Yang ingin kita jelaskan di sini apa? Mujahadah. Kesungguhan kaum salafus saleh mendidik diri agar tidak menggibah orang lain. Nah, di antara dosa besar dalam ucapan kita adalah namimah. Apa itu namimah? Mengadu domba. Kita dengar dari si fulan sesuatu yang tidak baik tentang si fulan yang kedua. Maka kita mendatangi orang kedua untuk membawa berita. Kita berprofesi menjadi wartawan tanpa surat kabar. Hanya membawa berita A kepada si B ke si A. Namimah. Mulut kita berbusa dengan namimah. Ulama-ulama kita mengatakan, kebaikan yang paling sedikit dalam diri manusia adalah kebaikan hati. Kejahatan yang paling banyak dalam diri manusia adalah kejahatan mulut, kejahatan ucapan. Padahal mestinya kebalik. Kebaikan terbanyak mestinya adalah kebaikan hati. Kesalahan paling sedikit mestinya kesalahan ucapan, tapi kita benar-benar terbalik. Kebaikan terkecil kita, kebaikan kita yang paling sedikit adalah kebaikan hati. Maka kita sulit untuk ikhlas, tawakal kita rendah, mahabbah kita kepada Allah rapuh, roja kita kepada Allah ternyata sangat lemah dan lain-lain. Maka kebaikan terkecil kita adalah kebaikan hati. Dan kejahatan terbesar kita adalah kejahatan lisan. Ini kondisi yang tidak baik. Kita harus bermujahadah. Bersungguh-sungguh untuk mendidik diri. Baik jemaah sekalian, ucapan, berbicara, mendidik diri berbicara jauh lebih ringan daripada belajar bicara, lebih ringan daripada belajar diam. Baik. Pelajaran yang ketiga dalam ayat yang mulia, dibenarkan mengucapkan kejahatan, membalas kejahatan. Itu yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Allah nggak suka kalian berucap jahat. Kecuali jika kalian dizalimi, maka kalian boleh membalas ucapan jahat dengan ucapan jahat. Misalnya seseorang mengatakan, kamu orang bodoh. Itu ucapan jahat tentunya. Ayat ini membenarkan Anda membalas ucapan itu dengan ucapan yang sama. Orang bodoh, kata dia. Masya Allah, orang bodoh ada apa nih? Anda boleh membalas ucapan yang jahat dengan ucapan yang jahat. Dalilnya ayat ini Allah berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah enggak suka kalian berucap jahat. Illa man zulim, kecuali jika ucapan jahat kalian membalas ucapan jahat orang lain. Ini adil, membalas jahat dengan jahat. Boleh hukumnya. Sekali lagi hukumnya boleh. Tapi coba lihat ayat 149, Allah mengatakan kalau kalian memaafkan,
niscaya Allah Maha Pemaaf. Berarti ada dua pilihan sekarang. Balas ucapan jahat dengan ucapan jahat itu ayat 148. Pada ayat 149 balas ucapan jahat dengan maaf. Jadi ada dua pilihan bagi Anda. Jangan sampai ambil ucapan yang ketiga atau pilihan yang ketiga, yaitu membalas kejahatan dengan yang lebih jahat. Jemaah sekalian, kedua ayat ini mirip sekali dengan firman Allah pada ayat lain. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbudz zalimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, balasan keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi siapa yang memaafkan dan berbuat baik, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Imam Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi memahami ayat ini, beliau mengatakan, manusia di depan kesalahan orang lain ada 3 kategori. Seorang manusia saat berhadapan dengan kesalahan orang lain terdiri dari 3 kategori. Kategori yang pertama, jazaa'u sayyi'atin sayyi'ah. Ada orang yang qisas, melakukan pembalasan seimbang. Dia katakan bodoh, dibalas pula dengan kata bodoh. Ini kategori pertama. Kategori kedua, faman afa wa aslaha. Orang yang berusaha memaafkan. Kamu bodoh. Dan ternyata dia diam memaafkan. Tidak membalas. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, innallaha la yuhibbudz zalimin. Adalah orang yang zalim. Orang yang zalim. Dikatakan bodoh, lalu ditambah, kamu bodoh dan gila. Nah, ini sudah jatuh kepada zalim. Dari dua pilihan, jemaah sekalian, dari dua pilihan, yaitu membalas dengan yang sama, atau memaafkan. Coba Anda lihat, pilihan membalas secara seimbang dibolehkan. Tetapi memaafkan dipuji. Maka Anda lihat dalam ayat ini, yang memaafkan akan dimaafkan. Allah puji yang memaafkan. Lalu dalam ayat surat Syura yang saya bacakan tadi, siapa yang memaafkan pahalanya di sisi Allah, dipuji oleh Allah. Maka orang yang membalas tidak dipuji dan dibenarkan. Dibenarkan namun tidak dipuji. Tapi kalau Anda memaafkan, tidak sekedar dibenarkan tentunya, tapi malah dipuji. Dari dua pilihan ini terserah mau milih yang mana, tapi mestinya ambil pilihan yang Anda dapatkan pujian dari Allah pada pilihan tersebut, yaitu memaafkan. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sama-sama melakukan kedua-duanya. Kadang-kadang Nabi membalas kejahatan dengan kejahatan, kadang-kadang pula Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Allahu Akbar. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu adil. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu mulia. Dan Nabi kita sama-sama melakukannya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang Yahudi menjumpai Nabi SAW. Waktu itu Nabi kita bersama Aisyah, bunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Yahudi datang menjumpai Nabi SAW. Yahudi itu mengatakan, Muhammad, assalamualaikum. Apa kata dia? Ini yang masih bangun. Kata Yahudi itu tadi apa? Ada yang bilang assalamualaikum. Bukan. Yahudi bilang, Muhammad, assalamualaikum. Apa arti assam? Kematian, kecelakaan. Muhammad, assalamualaikum, kecelakaan untukmu. Semoga kau mati Muhammad. Nabi kita SAW menjawab, assalamualaikum. Nah, Nabi jawab dengan yang sama. Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha enggak sabar. Dia tahu suaminya manusia terbaik sepanjang usia bumi. Nabi terbaik dari seluruh nabi dan rasul. Suaminya dituduh dengan disumpahin sama orang Yahudi. Dia enggak terima. Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, gitu-gitu amat jawabannya. Kata Nabi, lantas bagaimana lagi?
Mestinya alaikumussalam wal la'dah ya ikhwanal qiradata wal khanazir. Bagi kalian kehancuran dan laknah, wahai anak-anak dari nenek moyang yang pernah dikutuk jadi babi dan monyet. Ini Yahudi, bukankah nenek moyang mereka dikutuk oleh Allah jadi monyet dan babi? Jawabannya iya. Mestinya engkau ya Rasulullah menjawab, alaikumussalam wal la'nah ya ikhwanal qiradata wal khanazir. Atas kalian kematian dan laknat, wahai keturunan orang-orang yang dilaknat menjadi babi dan monyet. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa sana. Wahai Aisyah, kelembutan dalam segala hal akan membuatnya kelembutan menjadi perhiasan dalam segala hal. Kelembutan apabila diletakkan dalam segala hal, maka akan menjadi perhiasan baginya. Tetapi jika kelembutan telah dicabut dari segala hal, maka semuanya akan menjadi cacat. Ucapan yang indah adalah ucapan yang lembut. Tapi kalau tidak ada lagi kelembutan dalam ucapan, itu ucapan yang buruk. Subhanallah. Apa yang dilakukan Nabi SAW dalam hadis ini? Membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Subhanallah. Yahudi bilang, Assalamualaikum. Nabi kita menjawab, Assalamualaikum pula. Nabi tidak membalas, Assalamualaikum, Alaikumussalam. Enggak begitu. Persis seperti Yahudi. Padahal kalau kita pikir, Yahudi mengatakan, Muhammad, Assalamualaikum. Bisa aja Nabi mengatakan, Alaikumussalam. Tapi Nabi SAW tidak membalas demikian. Assalamualaikum. Nabi jawab, Assalamualaikum. Kenapa? Adil. Adil. Jaza'u sayyi'ah sayyi'atun mithluha. Membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Yang kedua, namun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang membalas kejahatan dengan kebaikan. Misalnya dalam hadis sahih, ketika dalam satu pertempuran, dalam sebuah perjuangan Nabi SAW dilukai oleh orang. Dilukai oleh orang. Lalu Nabi SAW, tentu beliau meringis kesakitan dengan luka dan darah tersebut. Namun dengan luka dan darah Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaum ini karena mereka tidak. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Nabi membalas kejahatan mereka dengan 3 kebaikan. Bukan dengan 1 kebaikan. Nabi SAW membalas kejahatan mereka dengan 3 kebaikan. Yang pertama, Nabi mengatakan, Allahumma ghafir, ya Allah ampuni. Ini kebaikan pertama. Nomor 2, liqaumi, ampuni kaumku. Nabi tetap menganggap mereka bagian dari dirinya. Nomor 3, Nabi memberikan alasan untuk kejahatan mereka. Fa innahum la ya'lamun. Mereka belum tahu. 3 kebaikan membalas 1 kejahatan. Siapa dia? Nabi SAW. Baiklah, Nabi kita adalah Nabi rahmat. Andai kata Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan, mungkin Anda kesulitan. Kita nggak boleh membalas kejahatan apa? Tapi Nabi mempraktekkan 2 hal agar Anda punya 2 pilihan. Apa itu? Balas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang kedua, balas kejahatan dengan kebaikan. Dan Nabi kita tadi membalas 1 kejahatan dengan 3 kebaikan. Jemaah sekalian yang saya hormati, bersabarlah dalam kezaliman orang. Niscaya Anda akan dibela oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah akan membela orang-orang beriman. Ini datang membawa fitnah, ini datang membawa celaan, itu menyumpahin. Enggak usah risaukan. Enggak usah risaukan. Anda hanya mendengarkan mulut hukuman yang sesungguhnya dari Allah, bukan dari mereka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Abu Bakar dicela oleh seseorang. Abu Bakar diam. Nabi SAW tersenyum. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu dicela pula kedua kalinya. Abu Bakar diam.
Rasulullah SAW tersenyum. Abu Bakar radhiyallahu anhu dicela untuk ketiga kalinya. Abu Bakar membalas. Rasulullah SAW pergi. Sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, Abu Bakar dicela 1, 2, Anda tertawa. Lalu Abu Bakar dicela untuk ketiga kalinya Anda pergi. Ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW. Abu Bakar dicela, Abu Bakar diam. Aku lihat malaikat di samping Abu Bakar menjawab celaan orang tersebut. Kemudian dia dicela untuk kedua kalinya, Abu Bakar diam. Kulihat pula malaikat itu menjawab celaan orang tersebut. Lalu Abu Bakar dicela ketiga kalinya, Abu Bakar menjawab. Kulihat malaikat itu pergi, maka aku pun pergi. Nah, ya maka jamaah sekalian, ternyata yang lebih mulia adalah diam, ya. Dengan diam, insya Allah Anda lebih mulia seperti yang dilakukan Abu Bakar. Dan jangan salah, ada yang membalas ucapan orang. Misalnya orang sesat, dasar kamu Wahabi mau kemana kamu? Ternyata di samping ada malaikat yang menjawab itu. Ada malaikat yang menjawab itu. Diam, biar malaikat itu yang jawabin. Kalau sampai dia bilang, aduh kamu ini aliran sesat dari mana kamu? Diam aja, ada malaikat yang jawabin insya Allah ta'ala. Nah, ada malaikat yang jawabin. Cuman kalau Anda ngejawab, malaikat itu pergi. Baiklah jemaah sekalian, bagaimana dengan dosa orang mencela kita lalu kita cela dengan celaan yang sama? Sekali lagi ayat 148 membenarkan itu berarti tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi Anda yang membalas, tapi dosanya bagi yang memulai. Nabi SAW bersabda, Al-mustabbani ma fa'ala al-awwali minhuma ma lam ya'tadil mazlum. Kata Nabi SAW, dua orang yang saling mencela, dosanya adalah untuk yang pertama kali memulai. Sepanjang yang dizalimi ini tidak melampaui batas. Misalnya mengatakan, wahai bodoh. Anda bilang, wahai bodoh. Yang berdosa dalam celaan ini adalah yang pertama. Tapi sepanjang yang kedua ini tidak melampaui batas. Wahai bodoh. Wahai bodoh bin goblok. Kalau sudah begitu Anda berdua sama-sama berdosa. Ia berdosa telah mengawali, Anda pun berdosa karena telah berbuat zalim. Apa kezaliman Anda? Bin gobloknya itu kezaliman. Bin gobloknya adalah kezaliman. Jadi sebaiknya balas dengan yang sama. Tapi untuk orang yang sangat terhormat seperti Anda, diam sajalah. Diam sajalah. Untuk apa gunanya? Nggak ada. Gunanya nggak ada. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati, maka pelajaran berikutnya keadilan Islam, bahwa kita boleh membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, ya. Lalu pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, pada ayat 148 terdapat dua asmaul husna, yaitu sami'an, alima. Jamaah sekalian, coba dengar, setiap kali Anda menemukan asmaul husna di akhir ayat, dan memang mayoritas akhir ayat ditutup dengan asmaul husna, dan yang ajaibnya lagi, asmaul husna yang menutup ayat rata-rata gandeng dua. Setiap kali Anda melihat ayat ditutup dengan asmaul husna, maka sejenak berfikirlah. Kenapa? Karena kandungan ayat ini pasti ada hubungannya dengan asmaul husna di ujung. Ya, pasti ada hubungannya dengan asmaul husna di ujung. Maka coba dengar, ada seorang anak kecil, kemudian namanya dikenal dengan Imam Suyuti. Tapi waktu dia anak kecil belum jadi imam. Dan dalam catatan sejarah para ulama, tidak ada ulama yang paling cepat menulis buku selain Imam Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti telah menulis buku di usia 9 tahun. Buku pertama dia tulis adalah tafsir surat Al-Fatihah. 9 tahun. Dan nulis buku belum? Nulis SMS ya. Nulis SMS. Imam Suyuti anak kecil sebelum hafal Quran, dia dengar seorang laki-laki membaca Al-Quran. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
Mestinya azizun hakim. Tapi laki-laki ini mengatakan fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kandung arti ayat, apabila kalian melakukan dosa, melakukan kesalahan, padahal kebenaran Al-Quran sudah ada di depan kalian, ini berarti kesalahan padahal sudah ada Al-Quran. Laki-laki ini menutup ayat, fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Enggak nyambung. Kalau kalian melakukan kesalahan padahal sudah ada nasihat, ketahuilah Allah Maha Pengampun, enggak pas. Maka ketika laki-laki ini murajaah Al-Quran seperti itu, Imam Suyuti anak kecil mengatakan, "Oi, itu bukan kalamullah itu." Orang ini bilang, "Tahu apa kamu anak kecil?" "Ya saya tidak hafal Quran, tapi enggak pas itu." Lalu begitu laki-laki ini membuka Al-Quran, ternyata memang bukan Ghafurur Rahim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Apabila kalian berbuat jahat, berbuat kejahatan, padahal nasihat kebenaran dari Alkitab telah ada di tengah-tengah kalian, namun kalian jahat juga, ketahuilah Allah Maha Perkasa. Itu baru pas. Kalian jahat, Allah perkasa. Itu pas itu. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahmatullah alaih juga pernah berkisah dalam salah satu buku beliau. Seorang Arab Badui, jauh untuk dikatakan hafal Quran. Badawi. Orang Arab Badawi. Tapi Badawi yang tidak hafal Quran ini pernah mendengar laki-laki membacakan Al-Quran surat An-Nur. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Terus jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan potong tangannya sebagai hukuman dari Allah. Begitu laki-laki ini mengujungi ayat, dia mengatakan wallahu ghafurur rahim. Itu si Badawi enggak hafal Quran, dia bilang, "Anda jangan mengada-ada. Itu bukan Al-Quran seperti itu. Al-Quran dari mana?" Orang yang sedang murojaah ini bilang, "Kamu jangan mendustakan kalamullah." Malah dia menuduh si Badawi ini. Enggak, sekarang coba kamu pikirkan. Awal ayat pencuri potong tangan. Akhir ayat Ghafurur Rahim. Kalau Allah memaafkan, kenapa tangannya dipotong? Itu enggak nyambung. Oh iya juga. Akhirnya laki-laki itu kembali membuka surat An-Nur. As-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Ternyata ujungnya apa? Azizun hakim, bukan Ghafurur Rahim. Kalau kalian mencuri, potong tangan. Azizun hakim. Hukum potong tangan, hukum. Karena Allah hakim. Kalian mencuri, Allah aziz perkasa. Itu baru nyambung. Nah, jadi maksud kita jemaah sekalian, setiap kali Anda menemukan Asmaul Husna di akhir ayat, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, Asmaul Husna itu untuk menyimpulkan kandungan ayat. Seperti ayat ini misalnya, Allah berbicara, kalian gak boleh ngucapin yang buruk, kecuali untuk membalas keburukan. Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Coba lihat, betapa cocok banget kandungan ayat dengan Asmaul Husna. Iya kan? Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Asmaul Husna dalam sebuah ayat, bukan kaitannya dengan kandungan ayat itu, tapi untuk mempersiapkan kita kepada ayat berikutnya. Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin, sebagian mereka adalah pecinta terhadap yang lain, penolong bagi yang lain. Bagaimana mereka mencintai dan menolongi? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar
wa yuqimunas salata wa yu'tunaz zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah. Ulaika sayarhamullah. Mereka akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mencintai dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ujung ayat apa ujungnya? Azizun Hakim. Lah, enggak pas itu. Allah menyayangi kalian, ujungnya Allah Maha Perkasa. Apa hubungannya kasih sayang dengan keperkasaan? Ternyata ayat berikutnya berfirman, wajahidu fi sabilillah. Satu ayat setelah itu, dan berjihadlah kalian fi sabilillah. Wah, itu baru pas. Ternyata Asmaul Husna di akhir ayat kadang-kadang kaitannya dengan sebelumnya, kadang-kadang kaitannya dengan sesudahnya. Kadang-kadang pula jamaah sekalian Allah menyebutkan Asmaul Husna untuk menghilangkan keajaiban. Untuk menghilangkan keajaiban. Misalnya Allah bercerita tentang sesuatu yang sangat ajaib sekali. Ajaib sekali. Lalu Allah menutup ayat ala kulli syai'in qadir. Untuk apa ayat yang berbicara keajaiban ditutup dengan ala kulli syai'in qadir? Jawabannya, biar Anda nggak merasa ajaib. Apa yang membuat ajaib dilakukan oleh yang maha ajaib? Apanya yang ajaib? Tidak ada yang ajaib jika yang melakukannya adalah yang maha ajaib, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Allah kadang-kadang menutup ayat dengan sebuah Asmaul Husna untuk menghilangkan rasa ajaib manusia. Kadang-kadang kita sampai habis pikir. Misalnya, ketika dalam Al-Baqarah Allah bercerita tentang seorang laki-laki yang melintasi sebuah kampung. Kampung mati, orangnya semua udah wafat. Dia mengatakan siapa yang menghidupkan. Lalu kemudian Allah mematikannya, bla 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 bla, dan ujungnya Allah menghidupkannya dan Allah berfirman ala kulli syai'in qadir. Untuk apa? Kadang-kadang kita lihat keajaiban kita nggak habis pikir. Padahal mestinya kita habis pikir. Kenapa keajaiban kita nggak habis pikir untuk sebuah keajaiban? Karena kita nggak menghabisi pikiran kita dengan ala kulli syai'in qadir. Coba lihat dalam ayat ini Allah berbicara tentang ucapan. Kata Allah kalian nggak boleh berucap buruk kecuali untuk membalas keburukan. Lalu Allah menutup. Apa kata Allah? Wa kana Allahu sami'an alima. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Apa yang Allah dengar? Allah dengar suara kalian. Apa yang Allah ketahui? Ucapan kata-kata dalam suara kalian. Oleh sebab itu, setiap Anda berbicara, ada dua Asmaul Husna terkait dengan bicara Anda. Pertama, Allah Sami, Allah dengar suara Anda. Jangan kencang-kencang kalau bicara. Jangan berlebihan kalau bicara. Yang kedua, Allah Alim, maka Allah tahu pembicaraan Anda isinya apa. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah yang Alim. Bagi Allah yang Maha, tidak ada yang tersembunyi dari Allah yang Maha tahu. Anda bisa bersembunyi dari orang yang tidak banyak tahu. Tetapi terhadap Allah yang tahu segala-galanya, tentu saja tidak ada yang bisa disembunyikan. Baik, pada ayat 149, coba baca terjemahannya ayat 149. Apabila kalian jika kalian menyatakan kebaikan, menampakkan kebaikan, atau kalian menyembunyikannya, la ilaha illallah, lembut sekali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah berfirman, ayat 148, kalian gak boleh bicara buruk, kecuali untuk membalas keburukan. Lalu ayat berikutnya Allah berfirman, kalau kalian menampakkan kebaikan atau menyembunyikannya. Apa menampakkan kebaikan yang dimaksud? Membalas ucapan buruk dengan ucapan baik. Misalnya dia mengatakan, bodoh, lo gak belajar. Barakallahu fiik. Itu namanya tubudu khairan.
kalian menampakkan kebaikan, menampakkan ucapan baik, au tukhfuhu, atau kalian tidak menampakkan ucapan baik tapi menyembunyikannya. Ya, wahai bodoh, kata dia, Anda diam. Itu dengan diamnya Anda berarti Anda telah menyembunyikan kebaikan. Apakah Anda menampakkan kebaikan atau menyembunyikan kebaikan? Atau yang ketiga, au ta'fu ansu, atau kalian memaafkan kejahatan. Anda lihat Allah sebutkan 2 kali su. Pada ayat 148, la yuhibbullahul jahra bisu. Lalu kemudian ayat berikutnya, au ta'fu ansu. Ya, baik, atau kalian memaafkan kejahatan. Nah, ini subhanallah, orang berkata jahat terhadap kalian, jika kalian membalasnya dengan kata-kata baik yang terdengar, atau kalian diam tidak membalas, atau kalian justru memaafkan. Akhir ayat apa? Fa innallaha kana afuwan qadira. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala afuwan qadir. Allah Maha Pemaaf dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Pelajaran apa yang dapat kita petik dari ayat 149? Allah menyanjung orang yang memaafkan ucapan buruk orang lain. Ucapan buruk orang lain untuk Anda, jika Anda memaafkannya atau Anda membalas ucapan buruk dengan ucapan baik, Anda disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini 149 menyanjung orang yang membalas ucapan buruk dengan ucapan baik atau dengan maaf. Allah sanjung. Berarti yang terbaik jamaah sekalian apa? Orang yang berkata buruk ke kita, balas dengan kata baik. Nabi tadi mendapat perlakuan buruk dari kaumnya, lalu dia membalas, Allahumma ghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ini artinya kalau Anda dijahati oleh orang lain, Anda dijahati oleh orang lain, coba doa yang tadi itu Anda ucapkan. Nah, misalnya orang bilang, ternyata kamu biang keroknya. Anda ingat, oh Nabi dulu dilukain orang, berdarah. Nah kata Nabi, Allahumma ghfir liqaumi, astagfirullah, itu nabiku tuh. Apa kamu bilang? Kamu biang kerok. Allahumma ghfir li fulan fa innahu la ya'lam. Ya, itu cinta Nabi. Itu cinta. Kalau kita cinta Nabi jemaah sekalian, sulit untuk beda dengan Nabi. Kalau cinta Nabi sulit. Pokoknya apa yang ada pada, subhanallah. Kalau Anda lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum, Anda lihat cinta yang sangat luar biasa. Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam perjalanan hijrah mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Lalu Abu Bakar mengambilkan susu untuk Nabi minum. Untuk Nabi minum. Nabi SAW minum susu hasil yang diberikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengatakan, irtawaitu min syarabihi. Aku puas padahal yang minum Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Yang minum Nabi kita, tapi Abu Bakar puas. Yang minum Nabi SAW, Abu Bakar puas. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah sekalian, itu cinta. Sauban radhiyallahu taala anhu menjumpai Nabi SAW dengan wajah pucat. Kata Nabi SAW, ma ghayyara launak. Wahai Sauban, apa yang membuat kamu pucat seperti ini? Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau aku jauh darimu, aku deg-degan, aku enggak tenang. Makanya setiap kali aku pergi, aku ingin selalu menjumpaimu. La ilaha illallah, cinta. Sauban radhiyallahu taala anhu, setiap kali jauh dari Nabi deg-degan, entar gimana Nabi, ada apa dengan Nabi, ada apa? Akhirnya dia selalu mendampingi Nabi. Maka Nabi menemukannya dengan wajah pucat. Lalu Nabi mengatakan, ada apa dengan? Dia mengatakan, ya Rasulullah, setiap aku terpisah, hatiku deg-degan, gak bisa berpisah dengan. Ini cinta jemaah sekalian. Ini cinta. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beberapa hari jelang Nabi SAW wafat, Nabi SAW berkhutbah, ayuhan nas,
Wahai kalian semua, abdun khayyarahullah, seorang hamba telah diberi pilihan oleh Allah antara dua hal. Apa itu? Hidup dengan kejayaan dan kemenangan atau mati bertemu dengan Allah. Maka hamba tersebut memilih kematian untuk bertemu dengan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Semua sahabat diam saja mendengarkan keterangan ini, kecuali Abu Bakar di belakang sop nangis sesugukan. Abu Bakar nangis sesugukan. Seorang hamba, saya ulangi, Nabi dalam keadaan sakit. Lalu di atas mimbar beliau berpidato, wahai kalian semua, seorang hamba telah diberikan pilihan oleh Allah, hidup dengan kemenangan atau mati bertemu dengan Allah. Lalu hamba itu kemudian memilih kematian untuk bertemu dengan Allah. Semua sahabat diam saja. Semua sahabat diam saja. Kecuali Abu Bakar di belakang. Dia menangis sesugukan. Nabi melihat air mata Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Kata Nabi SAW, wahai Abu Bakar, tenangkan dirimu. Lalu Nabi SAW berpesan kepada mereka, wahai kalian semua, pertama kali aku membawa Islam ini, kalian semua menentang. Satu-satunya manusia yang tidak pernah menentang diriku sepanjang hidupku adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Oleh sebab itu berbaiatlah kalian semua, jangan satu pun di antara kalian menyakiti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, beberapa hari kemudian Rasulullah SAW wafat. Barulah kami sadar bahwa air mata Abu Bakar adalah firasat yang tajam dari beliau bahwa Rasulullah SAW akan wafat. Kami dengar bicara Nabi, tapi kami tidak merasakan suasana apa-apa. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mencintai Nabi SAW. Maka dia memahami nuansa, menemukan firasat dari ucapan Nabi, bahwa ucapan ini firasat bahwa Nabi SAW wafat. Ternyata Abu Sa'id berkata, ternyata Rasulullah lebih pintar dari, ternyata Abu Bakar lebih pintar dari kami semua. Jamaah sekalian, inilah cinta. Maka kalau terlalu banyak yang beda antara kita dengan Nabi, bagaimana mungkin kita dinamakan mencintai Nabi? Bahwa kita beda dengan Nabi dalam satu, dalam dua, dalam tiga. Tapi kalau dalam persoalan terlalu banyak perbedaan kita dengan Nabi, la ilaha illallah. Dengan alasan apa kita mengakui cinta? Aku cinta Nabi, aku cinta Nabi. Padahal perbedaan terlalu jauh dengan Nabi SAW. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, kita kembali kepada kajian kita, bahwa begitu Anda disakiti oleh orang lain, yang pertama kali jemaah sekalian, jangan larut dalam emosi. Anda punya cinta kepada Nabi, apa yang mesti Anda lakukan? Bertanyalah, kalau Nabi disakiti seperti saya, apa yang dilakukan Nabi? Ternyata Nabi berdoa, Allahumma ighfir li qaumi. Baik, kalau begitu balas caci maki tadi dengan segera melakukan apa yang dilakukan Nabi. Allahumma ighfir li qaumi. Emang kadang-kadang perih ya, kadang-kadang sakit. Orang bilang, kamu ternyata biang keroknya, padahal kita nggak tahu apa-apa. Kita nggak tahu apa-apa, kita dituduh biang kerok, sakit banget. Tapi ingat, doa Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Insya Allah itu meringankan luka di hati atas segala perbuatan orang lain. Maka yang menawarkan seluruh duka adalah maaf. Sepanjang Anda tidak memaafkan, niscaya duka itu terasa sakit sekali. Kata-kata itu terasa menusuk sekali. Tapi begitu Anda memaafkan, maaf itulah obat terhadap luka. Kalau Anda tidak memaafkan, tidak sembuh-sembuh itu luka. Maafkanlah. Dan Allah, ini pelajaran kedua dalam ayat yang mulia, ayat 149. Ayat 149, ampunan Allah bagi orang yang memaafkan. Ampunan Allah bagi orang yang memaafkan. Karena Anda lihat dalam ayat, au ta'fu ansu fa innallaha kana afuwan. Kalian memaafkan atau kalian memaafkan kejahatan, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Nah, dengar baik-baik. Di antara ciri-ciri orang yang akan diampuni oleh Allah, semua kita ingin diampuni oleh Allah. Kita ingin hidup dalam ampunan. Kita pun akan berjuang mati dalam ampunan. Di antara hal yang mesti Anda lakukan untuk berada dalam ampunan Allah, berjuanglah untuk memaafkan orang semaksimal mungkin. Berjuanglah memaafkan orang lain semaksimal mungkin. Sebab di dalam maaf Anda temukan maaf Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jaza'u
min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau Anda berlapang dada, berjiwa besar, memaafkan orang lain, percayalah, rahmat Ar-Rahmanir Rahim akan membukakan maghfirah karena Allah Ghafurur Rahim. Maka sekali lagi, di antara cara mendapatkan ampunan, berjuang memaafkan orang lain. Setiap kali begitu sulit bagi Anda, setiap kali Anda begitu sulit memaafkan, ingat, kalau saya tidak maafkan, nanti Allah tidak mengampuni. Kalau saya tidak memaafkan, nanti Allah tidak mengampuni. Ini berarti maaf Anda untuk orang, Andalah yang lebih membutuhkannya ketimbang orang tersebut. Sekali lagi, orang jahat sama Anda. Lalu Anda memaafkan dia. Pertanyaannya, bagi kita, bagi Anda yang belajar berjiwa besar, hendaknya Anda melihat bahwa maaf Anda untuk orang lain, Andalah yang lebih membutuhkannya ketimbang orang lain tersebut. Kenapa demikian? Karena maaf Anda untuknya adalah ampunan Allah untuk Anda. Tidakkah Anda membutuhkan ampunan Allah? Jawabannya iya. Kalau begitu maaf Anda untuk orang lain, Anda lebih membutuhkannya ketimbang orang lain tersebut. Abaikan dia. Nanti dia macam-macam pula. Biarin dia macam-macam. Yang terpenting selamatkan diri Anda. Ambil kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala pengampun. Begitu Anda dijahati orang lain, berarti ada satu kondisi Anda dimaafkan oleh Allah. Sekali lagi, setiap kali Anda dijahati orang lain, yang pertama kali terbayang oleh Anda bahwa pintu ampunan nyaris terbuka. Peluang telah ada. Tinggal Anda bisa nggak memaafkan. Kalau Anda mampu, benar-benar Anda akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pelajaran terakhir pada ayat 149, terdapat dua asmaul husna, yaitu afuwan qadira. Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Kuasa. Kenapa? Seperti tadi kita katakan di awal, ada orang yang memaafkan karena ketidakmampuan membalas, dan ada orang yang memaafkan dalam kondisi mampu membalas. Tentu memaafkan dalam kondisi mampu membalas, ini lebih mulia daripada maaf karena tidak mampu berbuat. Bagaimana dengan maaf Allah? Maaf Allah adalah maaf yang disertai dengan qadir. Allah afuwan, maka Allah memaafkan. Qadiran, namun Allah memaafkan dengan, dan Allah Maha Sanggup. Maka Allah memaafkan, pada Allah sanggup untuk membalas. Ini menunjukkan betapa sempurnanya maaf Allah. Karena Allah memaafkan padahal dia Maha Sanggup membalas. Sekali lagi, penggandengan dua sifat ini menunjukkan betapa sempurnanya maaf Allah. Karena Allah memaafkan padahal Allah mampu membalas. Jemaah sekalian, demikian kajian tafsir pagi ini. InsyaAllah yang akan datang adalah tafsir ayat 150 insyaallah ta'ala. Demikian kajian kita pagi ini, semoga bermanfaat. Kehadiran kita semua tercatat di sisi Allah sebagai ibadah. Semoga hidup kita diberkahi oleh Allah, akhir hidup kita di dalam husnul khatimah, keluarga kita selalu dalam rahmat dan hidayah, anak-anak dan istri kita dalam lindungan oleh Allah. Setiap pihak yang memudahkan kajian ini selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.